langsung aja ya, nanti dijelaskan oleh Bu Yulia yang berkaitan dengan PPL yang banyak bertanya sana kemari sehingga bisa menyamakan persepsi yang berkaitannya dengan PPL ini yang dilaksanakan selama 26 hari mulai tanggal ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 27. Ini ada program-programnya yang harus Bapak Ibu buat dengan langkah-langkahnya nanti dijelaskan oleh Ibu Lia, ada produknya, ada tagihannya yang harus disiapkan, video pembelajaran, perangkat lengkap ya, terus PTK sederhana, lalu ada laporan praktik non mengajar dan RTL. Itu ada di situ ada review pembelajaran. Selama selama 26 hari Bapak Ibu akan dibimbing oleh guru pamong dan dosennya. Nanti ada proses pembagian kelompok ya, silahkan untuk apa namanya disimak apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dikerjakan sehingga Mas, Mbak, peserta PPG itu jangan istilah bolak-balik tanya, tanya dan sebagainya. Boleh tanya, tapi apa namanya? Ini materinya itu tolong disimak betul-betul ya. Ketika sudah disimak, dibaca betul-betul, silakan untuk diterapkan. Monggo Ibu Yulia yang baik hati dan tidak sombong, silahkan untuk untuk kaitannya dengan penjabaran ini. Saya tadi sudah masuk ke kampus, terus saya undur diri ke rumah. Monggo Ibu Yulia, silahkan apa untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Oke. Baik, Bapak Ibu kemarin sudah kami share PowerPoint terkait dengan pelaksanaan PPL. Nah, mengingat PPL ya, kalau kita melihat mengamati PPL itu kita ada 4 SKS. Alhamdulillah 2 tahap sudah kita lampaui dan dari 2 tahapan ini kita melangkah ke PPL. PPL itu ada 4 SKS dan di PPL ini dibagi menjadi 2 kegiatan PPL, PPL 1, PPL 2. Oke, sebentar. Nah, untuk skenario PPL 1 itu 2 SKS akan kita tempuh selama 2 minggu. Seperti jadwal yang sudah kami share ke Bapak Ibu semua. Di situ tertuliskan dari mulai hari ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 Oktober. Oke. Nah, di sini pola pembelajarannya itu daring dan atau luring. Maksud di sini itu adalah semisal di tempat sekolah asal Bapak Ibu semua sudah memberlakukan pembelajaran luring dan harus luring, maka silahkan boleh sini Mas Tommy. Kemudian boleh melaksanakan pembelajaran secara luring dengan catatan RPP-nya itu nanti diperbaiki, dirubah menjadi luring. Namun kami sih tetap berharap Bapak Ibu tetap melaksanakan pembelajaran daring meskipun hanya mungkin 15 menit atau berapa menit. Bisa juga melalui blended learning juga lebih baik lagi ya digabungkan. Silahkan. Kemudian ini kewajiban kita nanti perharinya yaitu selama 8 jam per hari. Habis PPL 1 selesai, teman-teman akan mengikuti PPL review-nya ya. Dari review PPL itu nanti secara online, cuman di LMS itu belum ada tempatnya, jadi belum tersistem. Kita masih proses untuk review. Kita fokus pertama pada skenario PPL 1 dulu. Nah, nanti
Ada PPL 2 selama 1 minggu. Ya, karena ini bobotnya hanya 1 SKS selama 6 hari, prosesnya sama. Kemudian ada PPL 2 4 hari. Ini reviewnya ya, review PPL ini ya. Nah, praktik PPL ini ya, Bapak Ibu menggunakan pembelajaran dalam platform daring dan atau luring. Settingan awal memang full daring, tapi ini bisa daring dan atau luring. Jadi tidak harus dilakukan secara utuh atau menyeluruh sesuai alokasi waktu pembelajaran. Jadi misalkan di sekolahnya Bapak Ibu pembelajarannya itu 45 menit gitu ya. Boleh diterapkan hanya 20 menit atau 30 menit, silakan saja. Namun di sini kami berharap pertimbangan penggunaan kuota atau pulsa atau pembebanan kepada siswa, jadi diusahakan minimal 15 menit ya. 15 menit totalnya yang sudah ada kegiatan awal, inti, akhir. Jadi seperti waktu kita proses di review perangkat pembelajaran yang dulu. Kemarin itu kan kita sudah latihan ya di new model peer teaching, mengajar hanya kurun waktu sekian menit. Bahkan ketika ujian kompres saja dibatasi 15 sampai 20 menit. Meskipun itu sangat singkat sekali, namun Bapak Ibu akan berusaha menampilkan yang terbaik, maksimal. Contoh saya analogikan ini. Kayak Bapak Ibu mau bikin iklan yang ngenakan itu singkat, padat, jelas gitu ya. Tidak yang molor. Dalam waktu 15 menit ini harapannya proses pembelajaran Bapak Ibu itu betul-betul bisa diterima oleh siswa. Ini tantangan ya, tantangan. Kemudian dari video yang sudah dilakukan itu nanti mengajarnya direkam ya. Direkam, setelah itu lagi-lagi Bapak Ibu akan melakukan editing video dengan durasi 7 sampai 10 menit. Nah, jadi selama PPL ini ilmunya banyak sekali nih teman-teman. Tidak hanya merekam, kemudian menjadi sutradara, rancang skenario, bagaimana, kemudian mengedit dan sebagainya. Alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu bisa bikin konten YouTube, ya kan? Nah, ini bagian dari PPL ini. Nah, ini produknya. Jadi, produknya Bapak Ibu itu yang pertama, PPL 1 dan review PPL 1. Di minggu pertama itu ada RPP 1 beserta perangkatnya. Misalkan ada LKPD, media, atau apa, silahkan dilengkapi. Kemudian minggu kedua, RPP kedua, dilanjut kemudian video praktiknya. Video praktek RPP dan RPP 1 dan RPP 2. Kemudian ada PTK sederhana analisis data yang sudah bisa dilaporkan. Jadi kemarin di review perangkat Bapak Ibu sudah membuat PTK meskipun dalam waktu yang cukup singkat sekali 1 sampai 2 hari, tidak apa-apa, itu dijadikan sebagai latihan. Setidaknya saya belum pernah buat PTK. Nah, dari kegiatan ini saya sudah masukkan untuk bikin ini. Besok ketika hari kedua masuk diskusi dengan dosen, silahkan disampaikan. Saya ada kekurangannya ada di mana, Bu? Mohon masukannya. Judulnya saya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini. Kemudian siklus saya baru 2, buatlah 3, misalkan. Jadi nanti hal-hal yang seperti ini teman-teman akan mendiskusikannya dengan dosen dan juga guru pamong gitu. Kemudian untuk PTK ya. Dan laporan praktik non pembelajaran. Teman-teman akan diminta membuat laporan praktik non pembelajaran. Baik itu ekstrakurikuler, perpustakaan, administrasi, dan yang lain-lainnya. Kemudian PPL 2 dengan review PPL 2, nanti minggu ketiga, bikin RPP ketiga, ada video lagi, PTK terakhir, dan laporannya, kemudian laporan praktek non pembelajaran. Gitu ya, itu produknya. Nah, di minggu pertama, hari pertama, teman-teman itu ada pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK yang telah disusun sebelumnya, disesuaikan dengan praktek pembelajaran daring dan atau luring.
Ya, nanti teman-teman sudah masuk ke LMS, hari ini adalah mengunggah produk yang sudah dicermati itu ya. Nah, kemudian teman-teman itu akan melakukan diskusi di hari kedua. Di hari kedua ada lanjutan pencermatan, upload file. Ya, ini kan mahasiswa mengunggahnya boleh hari ini, boleh besok ya. Kemudian kegiatan mengajarnya menetapkan perancang skenario pengelolaan program. Kira-kira kalau program daring seperti ini, ekstrakurikuler apa yang tepat yang bisa tetap mereka peroleh manfaatnya. Contoh misalnya kegiatan ekstrakurikulernya kepemimpinan, OSIS atau apa. Jadi dengan adanya membuat ini virtual leadership virtual leadership workshop atau apa dengan memberikan masukan latihan-latihan itu boleh. Silahkan dirancang ya. Atau misalnya olahraga yang awalnya outdoor jadi indoor atau indoor jadi outdoor tapi hanya 2 orang atau berapa orang, ya silahkan saja. Nah, ini dosen akan mencermati dan memberikan balikan atau masukan kepada mahasiswa untuk ada perbaikan. Nah, di sini nanti ada revisi. Masuk ke LMS, masuk ke revisi, persiapan, dan mencermati masukan-masukan. Dari situ nanti minggu 1 hari keempatnya pelaksanaan. Jadi teman-teman bisa melaksanakan PPL-nya itu begini. Jadi teman-teman akan melaksanakan prakteknya itu di hari keempat. Bu, saya misalkan mau ngajarnya di hari ketiga. Pokoknya ini di hari keempat diatur. Silakan, wong itu sekolahnya Bapak Ibu sendiri, punya keleluasaan, tidak ada ewu-ewuhan istilahnya. Kalau di sekolah lain kan kita nggak enak, harus bagaimana aturan ini tuh. Nah, silakan koordinasi dengan rekan sejawat di sekolah itu, dengan pihak sekolah dan yang lainnya. Kemarin sempat ada yang tanya untuk surat, ada nggak Bu surat pemberitahuan kepada pihak sekolah terkait kegiatan PPL PPG? Insya Allah ada. Mas Rifki nanti akan share ya Mas suratnya ya. Hari ini kami akan share terkait dengan surat itu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Meskipun sebetulnya ketika Bapak Ibu mengikuti PPG ini kan sudah mengirim fakta integritas, kemudian form A1 yang isinya itu ada izin dari kepala sekolah ya. Harusnya itu kan sudah menjadi istilahnya itu landasan. Namun lagi-lagi mungkin karena ada birokrasi yang tanda petik yang akhirnya lobbynya kurang pas, akhirnya mahasiswa itu harus gimana caranya? Ya anggaplah ini sebagai pembelajaran saja. Ya, jangan dibikin istilahnya mana Bu saya nanti ini dan sebagainya. Monggo diatur insya Allah nggak ada masalah. Kemudian hari kelima itu adalah pelaksanaan editing dan upload rekaman. Jadi setelah mengajar itu nanti di hari keempat ketika pelaksanaan pembelajaran ini tidak ada dosen atau guru pamong yang masuk. Pure itu mahasiswa dengan siswanya. Jadi teman-teman mengajar dengan siswa kelasnya itu sendiri. Nah, kami selaku dosen ataupun guru pamong hanya akan melihatnya dari sisi pelaksanaan editing ini nih, dari hasil rekaman teman-teman yang sudah dibuat ya dan diunggah. Nantinya kita akan melihat dari sini. Nah, di sini dosen akan memberi masukan. Mas, ini dalam mengajar ini harus ada interaksi yang yang 2 arah, jangan hanya sendiri saja, misalnya seperti itu. Atau mungkin adanya media pembelajaran yang menarik sehingga siswanya tuh nggak ngantuk ketika pembelajaran daring, atau adanya aturan memunculkan kamera sehingga kelas virtual itu betul-betul nyata kayak gitu. Silahkan, nanti akan ada masukan dari dosen. Hari ke-7 ya, ini untuk ini harusnya siklus kedua, ini salah. Identifikasi ide untuk masuk ke siklus kedua.
Ya, tapi ini sebetulnya yang hari ke-7 ini di off-kan ya, tidak di jadwal itu nggak ada, karena ini ide yang dulu, ide yang waktu belum ada draft final, tapi ini sudah dibuang. Langsung ke hari ke-1 minggu kedua, masuk ke siklus PTK, siklus 2 dan PTK-nya. Kembali lagi akan diulang. Oke. Mencermati, mengirimkan masukan, kemudian adanya pelaksanaannya itu di hari keempat. Silakan diatur lagi jadwalnya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, diatur, nggih. Silakan saja. Kemudian minggu keduanya ini yang hari kelima seperti itu sampai dengan hari ke-6 dan nanti persiapan hari untuk siklus ketiga. Nah, namun siklus ketiga atau PPL 2 itu akan dilaksanakan setelah adanya review PPL 1. Nah, jadwal yang Bapak Ibu teman-teman terima itu baru review baru pelaksanaan PPL 1. Ya, yang 2 minggu. Nanti akan kami berikan lagi jadwal yang untuk review PPL 1. Karena kami belum bisa memberikan review PPL 1 di sistem LMS-nya belum muncul. Khawatirnya ketika kami sudah menyampaikan ternyata di LMS-nya berbeda, nanti malah bingung. Jadi kami bertahap, PPL 1 dulu masuk, beberapa hari kemudian akan kami sampaikan yang review PPL 1, lanjut nanti PPL 2 di siklus ini ya. Oke, pada dasarnya sama siklus 3 dengan siklus 1 dan 2. Nah, jadi ini akan teman-teman lakukan selama PPL ini. Nah, ini yang review nanti kegiatannya itu di hari pertama dari review praktek bagaimana pelaksanaan PTK, berbagai. Mungkin teman-teman akan berpikir, Bu, lagi-lagi kok direview, lagi-lagi kok koreksi, ada lagi salah lagi, perbaikan lagi, bosen, Bu. Ini juga bosen. Saya juga bosen koreksi. Cuman gimana lagi, itu memang di situ aturannya, prosesnya seperti itu. Ya udahlah, kita enjoy aja, jalani saja. Menangis ya, ku menangis. Meskipun ini luar biasa, tapi jadikan insya Allah pasti ada hal positif lah. Setidaknya ketika teman-teman kembali ke sekolah, ada ilmu yang bisa diterapkan di sana, begitu. Nah, jadi ini untuk review pada dasarnya itu seperti itu. Kemudian dari kegiatan PPL itu nanti meeting dengan dosen ataupun guru pamong itu tidak sesuai waktu kayak dulu jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya pukul 7.30 nanti ada web meeting, pukul 8 ada web meeting, itu tidak. Tetapi nanti dari pihak dosen atau guru pamong kan janjian dulu dengan teman-teman. Harapannya teman-teman sudah bikin grup WA kecil ya, yang ada di dalamnya itu dosen sama guru pamongnya. Jadi misalkan nanti dosennya itu akan janjian, besok hari kedua kita web meetingnya pukul 11 misal, atau pukul 3 atau pukul 8 malam ya. Jadi ya barangkali ada yang seperti itu, yang penting nanti dikomunikasikan saja. Endingnya kita punya tujuan yang sama, yaitu dari PG ini. Insya Allah sih kita semua diberi kemudahan dan kesehatan untuk menyelesaikan ini. Amin. Nah, ini untuk PPL. Nah, kemudian untuk jadwal ya, bagaimana teman-teman membaca jadwal yang mungkin ada yang masih bingung caranya. Meskipun tadi pagi sudah saya coba share ya, teman-teman itu akan melihat di sini ya, minggu ke-1, siklus ke-1, hari ke-1, ini ada hari kedua dan seterusnya, tanggal 14, sekarang tanggal 14. Materi percepatan, ini lihat nanti di itu pencermatan itu di poin 1, itu kan di LMS itu ada poin 1 sampai 10. Poin 1 pencermatan itu untuk 2 hari. Kemudian di bawahnya pencermatan itu ada refleksi apa ya? Saya lupa. Kemudian nanti ada lagi dan seterusnya lah. Nanti kita coba lihat LMS-nya. Kemudian mahasiswa itu akan mencermati. Nah, dosen di sini tidak ada kegiatan nih. Ya.
Jadi ini pure di hari pertama untuk mahasiswa. Dosennya lihat sebelah sini ya. Kelompok 1 jangan ketukur ke kelompok 2. Kelompok 1 itu ada Pak Munadi, Pak Wiarna, kemudian sama Pak Royin, Pak Sefur dengan Pak Rasmadi, Bu Rizky dengan Bu Sofuro, dan seterusnya sampai dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris kelas A, bahasa Inggris kelas B, bahasa Indonesia kelas A, dan bahasa Indonesia kelas B. Gitu. Mas Rifki nanti mau jelasin teknisnya? Iya, dikit aja, nggak usah panjang-panjang. Iya, oke. Nah, ini cara membaca jadwalnya teman-teman ya. Jadi jangan lupa lihat hari keberapa, tanggal berapa, materi keberapa. Dan ingatkan saja, misalkan di grup WA kecil Bapak Ibu yang sudah bikin, misalkan ada yang belum nih, silahkan teman-teman bikin grup, kemudian minta admin, minta tolong adminnya kan di kelas masing-masing. Misalnya matematika ada Mas Tommy, nanti minta tolong Mas Tommy, ini dosennya dimasukkan ke grup ini, silahkan. Atau minta nomornya untuk dimasukkan, monggo. Begitu, nggih. Ini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan, tidak bingung lagi, sehingga mantep untuk melaksanakan PPL ini dengan baik dan bisa selesai. Gitu dari saya ya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut ke Mas Rifkin dulu terkait dengan teknis LMS-nya. Nanti habis itu baru ada tanya jawab. Oke? Dari saya terima kasih. Monggo Mas Rifki. Nggih, Bu. Suaranya di-mute dulu ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Putri Kusrina, Bu Yulian Rekawati atas waktunya. Dan peserta PPG yang angkatan pertama Selawati Komprehensif, mudah-mudahan masih semangat menghadapi LMS. Mudah-mudahan masih semangat mengikuti PPL ini di jadwal memang masih PPL yang pertama, siklus 1 dan 2. Kemudian LMS-nya pasti Bapak dan Ibu semua sudah membukanya, sudah hafal betul cara penggunaan LMS-nya lah. Jadi sudah pasti hari ini juga Bapak dan Ibu sudah membuka isi dari fase kelima ini. Ya, menu-menunya yang mungkin sedikit saya jelaskan itu menunya di sebelah kiri ada 10 poin, pencermatan perangkat, revisi, pelaksanaan editing lagi, mengunggah masukan, pencermatan lagi, siklus kedua, revisi perangkat, pelaksanaan lagi, kemudian editing lagi. Mungkin nanti Bapak dan Ibu jadi YouTuber di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah mengunggah masukan balikan rekaman praktek pembelajaran siklus kedua. Itu ada 10 poin. Nanti kalau di jadwal memang tidak ada waktunya harus melaksanakan itu kapan, tapi ada petunjuknya itu adalah di poin 1 ini dikerjakan berapa hari, ini ada 1 dan 2, di revisi di poin kedua di revisi perangkat itu dilaksanakan di hari ketiga 1 hari. Tinggal dicocokkan saja dengan jadwal dan diatur saja dengan pembimbingnya, dosen pembimbingnya, dan guru pamongnya di kegiatan PPL ini. Jadi nanti ketika di hari kedua ada web meeting, ikuti instruksi dari dosen pembimbingnya atau guru pamongnya mau web meeting pukul berapa gitu. Jadi tidak ada aturan kita mau web meeting di pukul 7.30 atau di pukul 10 malam. Begitu. Kemudian poin-poin yang lain sih sebenarnya ikuti saja langkah-langkahnya. Sudah ada semua di LMS-nya, apa yang harus dilakukan oleh dosen, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dan apa yang harus dilakukan oleh guru pamong. Teknis-teknisnya sama seperti LMS sebelumnya di pendalaman materi sampai ke review perangkat kemarin. Tinggal nanti ketika web meeting, di pendalaman materi itu 1 dosen, kemudian di review kemarin ada 3 kelompok. Nah, di sini saya juga akan bahas kelompok. Di PPL ini ada masing-masing kelas itu ada 6 kelompok. Jadi nanti di diskusi atau di web meeting itu nanti akan ada 6
link atau 6 kelompok. Pastikan Bapak dan Ibu semua sudah mengecek kelompoknya di partisipan. Masuk kelompok berapa. Nah, kemudian pembagian kelompoknya memang tadi pagi kita baru plotting Bapak dan Ibu masuk kelompok-kelompok mana. Dan mohon maaf kalau misalkan tidak bisa sesuai dengan harapan, kalau dosennya atau guru pamongnya sesuai dengan di kegiatan review, karena memang di kegiatan review kan itu ada 3 dosen, kemudian ketika dimasukkan di PPL, di PPL ini ada 6 dosen, ada 6 kelompok atau 6 dosen, maka dari pecahan yang dosen di review, setengahnya itu akan masuk di dosen yang lainnya. Jadi nggak akan sama dengan dosen ketika mengampu di review. Seperti itu untuk teknis tadi pembagian kelompoknya. Jadi ikuti saja dulu kegiatan PPL di LMS yang sampai di hari ini, di hari ke-12 nantinya. Kemudian lanjut lagi nanti setelah PPL 1, review PPL 1 itu 4 hari di tanggal 31 Oktober sampai 4 November. Saya rasa untuk LMS cukup ya Bu ya, karena sudah terbiasa juga di kegiatan yang kemarin. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan dulu dengan Bu Yulia, dengan peserta setelah sesi ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Terima kasih Mas Rifki. Ini meskipun singkat, mudah-mudahan teman-teman bisa terserahkan ya. Monggo silakan, barangkali ada tanya jawab, ya ada yang mau ditanyakan. Silakan raise hand atau mungkin di chat atau mungkin ini yang di chat asal instansi ditulis asal sekolah masing-masing. Mas, itu daftar hadir ada tulisan asal instansi tuh. Sekolahnya aja ya? Asal instansi sekolahnya aja, sekolah yang bukan sekolah PPL. Kalau misalnya PPL-nya pindah di sekolah lain ya sekolah asalnya dulu aja. Monggo, ada pertanyaan? Ya, Bu. Jelas. Pak Akmam, monggo. Mam. Ya, terima kasih Bu Yulia dan Pak Admin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bu, mungkin pertanyaan saya juga mewakili teman-teman juga mungkin. Ini terkait dengan ini terkait dengan jumlah siswa Bu. Nanti Bu, apakah harus satu kelas atau ada jumlah minimal atau bagaimana Ibu? Kalau di aturan situs memang tidak ada keterangan jumlah siswanya berapa. Namun itu adalah kelas real nyata yang Bapak Ibu betul-betul ajar, hanya seperti itu. Dan dari sekolahnya Bapak Ibu itu doang sih. Monggo mau diatur seperti apa? Jadi bagaimana Bu? Maksudnya untuk jumlahnya Bu? Nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya ya berarti ya? Bebas ya? Iya bebas, nggak ada aturannya. Misalkan sekolahnya mau isinya 10 peserta, siswa juga Bu. Barangkali ada yang 1 siswa gimana? Oke Bu, terima kasih Ibu Yulia. Terima kasih. Ada lagi? Oke, ini ada di chat pertanyaan. Maaf Bu, saya akan melaksanakan PPL dengan RPP yang sudah dibuat. Saya sudah membuat 3 pertemuan. Nah, yang saya gunakan untuk PTK hanya 1 pertemuan. Nanti untuk siklus 1, 2, dan 3. Bagaimana J? Monggo, itu nanti silakan dikonsultasikan dengan guru sama dosen pamong masing-masing ya. Yang jelas RPP-nya itu harus sesuai dengan yang Bapak Ibu ajar, sehingga PTK-nya itu yang latihan Bapak Ibu ngajar ini gitu. Karena kan kalau RPP-nya hanya 1 pertemuan itu, siklusnya itu kan bisa berubah kan. Di siklus pertama RPP-nya masih terkait dengan mungkin ini penguasaan algoritma misal. Tapi kemudian setelah dilakukan siklus pertemuan yang pertama,
penguasaan algoritma itu dengan metode yang itu kurang pas di sisi apanya. Kan ada perbaikan lagi di bagian RPP. RPP-nya kan berubah lagi yang jelas. Itu nanti masuk ke siklus kedua. Nanti ada perubahan lagi masuk ke siklus ketiga gitu. Oke. Nah, silakan nanti dikonsultasikan ke dosen yang bersangkutan, J. Apakah boleh luring, Bu? Boleh, wong di situ kan tertulisnya kan pembelajaran daring dan atau luring. Berarti kan boleh pembelajaran daring atau luring. Gitu. Syukur sih bisa blended ya, karena sekalian untuk Bapak Ibu latihan penelitian juga. Apakah daring harus sinkron ya, Bu? Iya, kalau nggak sinkron nanti gimana cara bikin videonya? Kalau hanya chat-chatan WA saja terus direkam, terus kita tahu interaksi yang karena kan tidak hanya interaksi yang asinkron tidak langsung itu ya, tapi sebaiknya itu ada sinkron maya secara virtual, begitu. Boleh asinkron seperti di WA. Makanya kan di RPP itu kan Bapak Ibu ada penilaian variasi platform yang digunakan. Tidak hanya WA group saja, tetapi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan Google Classroom, bisa menggunakan kombinasi juga dengan Google Meet, bisa juga dengan Zoom, gitu ya. Jadi di sini teman-teman memang harus berpikir gimana ya cara mendesain satu pembelajaran itu betul-betul menerapkan teknologi yang tepat sasaran, namun masih terjangkau untuk siswa teman-teman itu. Misal di daerah pelosok juga ada kekurangan sinyalnya susah atau bagaimana, silakan diatur lah kondisi real yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk laporan kegiatan non pembelajaran nanti seperti apa nggih Bu? Untuk laporan non pembelajaran saya belum ngecek di LMS-nya. Coba hari ini kita cek bersama-sama bentuknya itu seperti apa, karena sampai detik ini saya belum melihat di LMS itu. Biasanya sih nanti di LMS ada ya Mas ya, form-formnya Mas Rifki? Form untuk laporan non pembelajaran ada nggak? Iya, di bahan pembelajaran ada nggak di situ coba? Kita cek dulu deh. Kalaupun tidak ada, berarti nanti diserahkan ke dosennya masing-masing. Kemudian, mohon maaf, RPP yang kami rencanakan, gitu. Oh, sebentar. Mohon maaf, RPP yang kami rencanakan adalah RPP daring. Namun, sampai saat ini, sekolah kami sudah menerapkan tatap muka dengan jumlah siswa sepertiga dari seluruh siswanya dengan durasi waktu yang per mapel 30 menit. Sebaiknya kami menyesuaikan dengan RPP yang sudah dipersiapkan atau sesuai kondisi real sekolah, B. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan. Monggo Bapak Ibu bisa melihat kondisi di sekolahnya masing-masing ya. Kalau mau luring nggak apa-apa. Terus tapi kan yang 30, yang 10-nya itu tatap muka, yang 10-nya mesti kan daring ya Pak. Jadi dalam penyusunan RPP-nya itu pun akan disampaikan juga apa yang harus dilakukan, siswa yang sekian akan tatap muka, siswa yang sekian bagaimana. Jelaskan saja Pak. Gitu. Nah, ada nggak Mas bahan di bagian pencermatan revisi perangkat? Revisi perangkat ada nggak? Nggak ada ya? Hanya jurnal mengajar. Jurnal. Oh ya, ini teman-teman nanti akan mengisi jurnal belajar mahasiswa ya. Kemarin kan tidak ada, nanti akan menjawab ini. Tuh. Terus mengunggah pelaksanaan itu bukan pelaksanaan editing, berarti pencermatan. Berarti yang pertama Mas, yang nomor 1 isinya apa? Nah, upload web meeting, iya nggak ada berarti Mas. Untuk laporannya iya nggak ada. Oke, nanti coba kami cek ya Bu, barangkali ada info lebih lanjut untuk format biar seragam.
Oke. Gitu, Bapak Ibu. Jadi pada intinya, Bapak Ibu akan melaksanakan PPL selama 2 minggu di PPL 1, kemudian nanti ada review PPL 1, terus dilanjutkan lagi dengan PPL 2 selama 1 minggu, dan dilanjut lagi dengan review PPL 2. Setelah itu Bapak Ibu akan melaksanakan UKM PPG berupa uji kinerja dan uji pengetahuan. Oh iya, saya kemarin janji ya mau nge-share materi UP ya. Oke, nanti saya tak share. Oh, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Oh, Bu Yulia, Bu Ari. Oh, nggih, monggo. Bu Yulia terkait siswanya terus penting deh. Saya kan nanti daring, jadi apakah itu harus total jumlah siswa dari kelas yang akan saya ajar, ataukah hanya beberapa, atau bagaimana ya Bu ya? Jadi sama kasusnya dengan teman yang lain, silahkan dikondisikan sesuai realnya di sekolahnya Bu Suci aja gimana, terserah. Oh begitu. Soalnya kan ada yang ikut luring, berarti kan saya nggak bisa memastikan mereka untuk ikut daring. Jadi katakanlah yang ikut luring itu satu kelas itu ada 4-5 orang, berarti kan dari 36 saya hanya bisa menggunakan siswa 31 ataukah 36 itu nanti yang 4 atau 5 anak nanti gabung dengan yang lain, begitu ya Bu ya? Boleh. Saya kira ada kelas kecil untuk minimalnya katakanlah 15 atau 20 begitu, enggak ya Bu ya? Dari kami tidak dikasih tahu ada berapa maksimal minimalnya sih, hanya silakan saja di sekolah yang berlaku, karena kan tidak memberatkan Bapak Ibu ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Pada intinya teman-teman bisa melaksanakan PPL tidak tatap muka, tapi nanti melalui daring, dan proses pendampingannya juga melalui daring. Nah, untuk kegiatan PPL disesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Nah, dikembalikan ke sekolah masing-masing. Ya. Monggo Bu Ari. Iya Bu, terima kasih. Sami-sami. Ya, izin masuk Bu Yulia. Iya, monggo Pak Agus. Oke. Untuk PPL nanti, kemarin kan saya pas libur itu matur sama Pak Kepala. Untuk sekolah saya itu belum berani menghadirkan anak itu Bu, karena wilayahnya masih zona merah. Bagaimana? Ya. Daring aja Pak, daring. Sesuai biasa aja Bapak ngajar daring, dan RPP yang Bapak Agus buat daring ya Pak? Iya. Iya, daring aja Pak. Kalau saran saya sih sampai detik ini teman-teman kemarin saja kan latihan new model peer teaching dan juga uji komprehensif kan pembelajaran daring. Kalau saya pakai itu saja, nggak merepotkan. Iya, matur suwun Bu Yulia. Iya, sami-sami Bapak. Kemudian Pak. Jadi PPL-nya cuma 2 kali, Bu. 2 pertemuan. Pak, untuk pelaksanaan mengajarnya hanya 2 kali, karena cuma 2 minggu. 1 minggunya itu pertemuan, kemudian nanti ketika mengajar di-record, kayak waktu kemarin latihan di review perangkat, ya. Kemudian makanya teman-teman itu kan sudah latihan menggunakan Google Meet, sudah latihan menggunakan Zoom. Harapannya ketika PPL nanti teman-teman bisa mencoba menerapkan begitu. Ya, setahun kami kemarin 3 kali pertemuan. Iya, 3 kali pertemuannya, satunya nanti di PPL kedua, Pak. Ini kan PPL kan ada 2. PPL yang pertama. Oh iya, Bu ya. Ya kan? Hari ini sampai dengan tanggal 27 itu untuk 2 minggu, jadi 2 kali. Habis PPL 1 selesai, nanti ada review. Review dulu, setelah review nanti baru ada PPL kedua. PPL kedua ini nanti ada pertemuan 1 kali lagi. Jadi ngajarnya tetap 3 kali, Pak. Begitu Bapak Yun, ya? Iya, Bu. Oke. Ini ada yang tanya nih, PPL hari keempat itu hari Sabtu, Bu. Iya, hari Sabtu ya, hari keempat ya. Karena di sekolah kami Sabtu libur. Nah, bagaimana itu, Ibu? Bagaimana Mas Beki?
Enaknya gimana ya? Ya kalau SMK libur semua, Bu. Kali itu. Ini aja, Miss. Coba nanti teman-teman SMA. di hari ketiga itu nggak ada web meeting ya, Mas? Coba dicek, Mas. Ya, kayaknya nggak ada web meeting, hanya ini edit apa ya, perbaikan. Semoga sih di hari ketiga Bapak Ibu misalnya mau masuk untuk maju, ya kan sudah bertemu dengan dosen dan guru pamong. Kemudian sudah ada masukan-masukan, tinggal perbaikan. Semisal mau diajukan di hari ketiga, silahkan saja ya Mas ya, mungkin ya. Nggak ada web meeting. Hari kelimanya ada web meeting nggak? Hari kelima nggak ada Mas, serius. Nah, itu diskusinya itu dari mana nanti? Oh, hanya di Lemonti panas dulu. Oh. Itu hari ke-6-nya baru ada web meeting. Jeruk panas. Hari Lemonti panas ya. Lemonti panas. Jadi hanya lewat forum itu doang ya? Oh, ini nih hari ke-7. Oh, ini tapi siklus kedua ya, Mas ya? Oh iya. Oke, jadi kalau saya boleh kasih saran sih, misalkan di hari keempat itu Sabtu libur, kemudian mau diterapkan ngajarnya di hari Senin, misal ya, Senin atau di hari sebelumnya, silakan koordinasikan saja dengan dosen ya, sama guru pamongnya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman aktivitas di LMS ini nantinya terpenuhi semua ya Mas ya, pada prinsipnya itu ya. Pada prinsipnya nanti LMS ini terpenuhi seperti biasa, tercentang, kemudian proses pembimbingan dengan dosen pembimbing terdokumentasikan dengan baik, begitu, dan perpindahan ke siklus berikutnya sudah sesuai dengan arahan. Begitu saja kalau saya sih. Ngaten, nggih Bu siapa ya? Bu Husni, begitu nggih Bu Husni, Bu Nesti. SMK Sabtu libur Bu, janjian sama siswa dengan judul Satu Ceria. Oh boleh, ide bagus Bu Nur. Ya. Kita boleh tuh janjian sama siswanya. Judulnya Satu Ceria. Nah, yang penting bisa terlaksana, tidak mengganggu yang lain-lainnya ya Bu. Iya betul. Monggo itu ada apa ya istilahnya solusi. Bu Nur Hamdia yang solutif. Ya, Ibu solutif. Monggo, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah jelas, kita selesaikan. Iya, lanjut dulu. Oke, silakan ada lagi? Sudah cukup jelas? Suara yang nangis siapa ya? Anaknya Bu Agatha. Oh. Monggo. Bu. Bu Dewi Sulistioningrum. Dewi mau nanya Bu Dewi. Iya, mau tanya Pak Rifki. Ini Bu, berarti untuk selama proses PPL, berarti untuk proses pembelajaran itu full oleh guru dan siswa, hanya untuk yang di dalam pembelajaran nanti kita buat rekaman, kemudian nanti kita diskusikan dengan dosen dan guru pamong. Seperti itu Bu, berarti simpulannya. Betul, ya, tepat. 100. Terima kasih Bu, itu berarti saja. Kalau pengennya C6-nya udah dapet nih Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu. Oke, sampai Bu. Nah, terus ini ada lagi di chat, namun dari 200-an siswa hanya 20 siswa nih yang aktif. Silahkan, pokoknya dalam satu kelasnya, Ibu kan nggak 200. Satu kelasnya kan maksimal mungkin 35 ya maksimalnya. Nah, silahkan saja diatur. Nggih. Pokoknya teman-teman prinsipnya saya akan melakukan yang terbaik, bisa selesai. Begitu. Kan nggak ada kewajiban jumlah siswa. Betul, memang nggak ada kewajiban. Yang dari pusat itu memudahkan kok, memudahkan teman-teman semua. Ada lagi? Cukup nggih? Bu Siti Muhoyaro mau bertanya? Cukup. Cukup ya Bapak Ibu. Apa saya sudah cukup lelah ini.
Sudah Bu, sudah cukup. Yang siswanya kurang dari 10, semangat teman-teman sampai menjadi guru. Ya, monggo silakan diatur ya Bapak Ibu biar bisa berjalan, dan itu adalah kelas real teman-teman yang ada. Katakan nggih, sukses selalu buat teman-teman. Jika ini cukup, nggih, nanti kita bisa mengikuti lagi untuk proses meeting selanjutnya. Semangat nggih Bapak Ibu. Semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Semangat Ibu. Semangat Ibu. Semangatnya semangat. Semangat. Oke, jangan lupa makan yang cukup ya. Jangan capek-capek. Siap, Bu. Kita mulai berkes. Amin. Jadi sehat-sehat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Insya Allah kita bersama-sama berharap bisa lulus semua dengan baik. Amin. 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 Saya tutup. Pak Habib Isrudi. Aku delik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tugasnya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siapa tuh? PPG kali ini dari beberapa usia ya masuk semua. Iya. Semangat dari juga TK juga untuk ini. Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan juga Bapak-Bapak admin. Sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah banyak dibantu, nggih. Amin. Alhamdulillah. Pak admin mau tanya. Ibu. Kita bisa melihat yang kemarin video ketika tes kompre tidak ya? Si kompre untuk kamu, Bu. Oh. Oh ya sudah. Tiwas mau melihat ekspresi ketika ujian kompre kemarin. Ya udah, terima kasih Bapak. Inginnya di-share, cuman nanti kan angkatan 2 dan 3 masih belum ujian. Oh gitu. Oh, sebenarnya juga untuk milik pribadi. Untuk laporan kami aja, Bang. Izin Pak Admin, saya merekam sendiri, Bu, dalam memori. Gitu, monggo, Bu. Tanya, itu KKMC berapa kok simpang siur? Jadi deg-degan. 60, 50, apa 70? Asalkan Ibu sudah masuk PPL, sudah masuk kelas PPL ya, Bu ya? Pokoknya semangat. Sudah lulus. Alhamdulillah. Yang sudah disimpan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kami berdoanya sehat lah. Memang semua ada di LPTK lain juga ada fasilitasi. yang katanya memang ini ya, Bu ya. Barangkali ada yang kabar-kabar dari tempat lain. Tapi alhamdulillah di sini kemarin saya cek semua, ketika saya sinkronkan semua terupdate, hanya saja mungkin ada yang nggak mengikuti saja, jadi nggak lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, menenangkan. Ya alhamdulillah. Ya. Vitamin nanti semangat. persiapan untuk UKIN gitu, Bapak, yang di UP nanti. Laptopnya lagi dibeneri. Gitu. Laptopnya kepanasan. Orangnya sudah tuir, laptopnya tuir. Diajak minum es teh, Bu. Ya, kami izin dulu nih, Bu. Bu Wida jangan nakal. Kami juga ada kegiatan fintech untuk LPD untuk kepala sekolah. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selamat lancar, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.